Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini dan kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas seluruh berkat pemeliharaan Tuhan yang boleh terus menopang kami sampai kepada hari ini. Dan secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami Roh Kudus agar firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati dan membaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian firman Tuhan yang hari ini menjadi renungan kita. Dan tema firman Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kemenangan orang beriman. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ini menceritakan tentang peperangan Daud melawan Goliat. Siapa Goliat? Alkitab mencatat bahwa Goliat itu adalah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Itu dicatat di dalam ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal 17 ini.
Nah, beberapa terjemahan Alkitab mencatat Goliat itu adalah seorang yang jago berkelahi, seorang petarung, seorang pejuang, seorang jagoan perang. Goliat adalah seorang pahlawan perang bagi orang Filistin yang memiliki banyak pengalaman dalam peperangan bahkan sejak masa mudanya. Ayatnya yang ke-33. Selain itu, saudara, dia juga mempunyai perawakan yang tinggi besar. Ya, ia juga diperlengkapi dengan berbagai macam peralatan perang seperti ketopong tembaga yang melekat di kepalanya, kemudian baju sirah yang bersisik, penutup kaki dari tembaga, juga pedang dan tombak. Saudara, dengan semua atribut yang ada pada Goliat ini, maka bisa dikatakan bahwa Goliat ini adalah seorang prajurit yang sempurna di dalam dunia peperangan. Ya, seorang yang namanya Goliat ini, saudara, punya skill, punya pengalaman berperang, punya perlengkapan perang yang sangat baik, juga ditunjang oleh fisik yang sangat menunjang sebagai seorang pendekar perang. Ya, tidak heran kalau seluruh pasukan Israel menjadi gemetar, menjadi cemas, menjadi sangat ketakutan terhadap Goliat. Ya, itu dicatat di dalam ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jadi inilah profil dari Goliat yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Lalu siapa Daud? Ya, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang gembala kambing domba, saudara. Ya, dia bukan seorang prajurit. Bahkan dikatakan dia masih sangat muda belia. Daud tidak punya pengalaman dalam peperangan. Kenapa? Karena dia seorang gembala kambing domba, saudara ya. Dia bukan seorang prajurit. Dia hanya seorang gembala kambing domba dan seorang pemain kecapi. Senjatanya ketika melawan Goliat bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing, saudara. Tetapi senjatanya hanyalah sebuah tongkat, sebuah katepel dengan 5 buah batu licin yang diambilnya dari sungai. Ayatnya yang ke-40. Bahkan di dalam ayat 38, ketika Raja Saul menawarkan dia untuk mengenakan pakaian perang untuk menghadapi Goliat, saudara, di situ dicatat bahwa Daud tidak bisa menggunakan pakaian perang tersebut. Daud tidak bisa menggunakan pakaian perang seperti ketopong tembaga, baju sirah, ataupun pedang. Ya, saudara, kalau kita melihat semua ini, tidak heran ya kalau Saul merasa pesimis ketika Daud mengatakan bahwa dia mau menantang Goliat. Ya, saudara, perhatikan perkataan Saul kepada Daud dalam ayat 33. Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ya, Saul melihat profil, melihat apa yang ada pada diri Daud, dia pesimis. Bagaimana mungkin seorang yang masih muda belia, seorang gembala kambing domba, pemain kecapi, mau berhadapan dengan Goliat yang dari segi apapun kalah jauh dengan Daud, saudara. Ya, tidak heran Saul pesimis. Demikian pula dengan Goliat ketika dia melihat Daud, saudara. Dia berpikir ini bukan lawan sepadan saya. Ya, Goliat menghina Daud. Goliat melecehkan Daud. Bahkan Goliat mengutuki Daud demi para allahnya dan menganggap remeh Daud, dan dengan percaya diri dia katakan bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan Daud. Ayat 42 sampai dengan ayat 44 ini. Saudara melihat perbandingan Daud dan Goliat, ya. Saya rasa saudara dan saya pun sepakat kalau kita lihat di atas kertas profil daripada Daud dan Goliat, ya. Kita pun pasti akan sepakat dengan Saul bahwa tidak mungkin Daud bisa menang menghadapi Goliat, ya. Daud sama saja bunuh diri kalau berhadapan dengan Goliat. Secara matematis mustahil Daud bisa mengalahkan Goliat. Tidak mungkin. Apa sih yang bisa diandalkan dari seorang Daud
ketika berhadapan dengan Goliat. Secara matematis tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Di atas kertas, semua orang pastinya akan setuju bahwa pertempuran Daud dan Goliat tidak seimbang, ya, tidak adil. Bahkan pemenangnya itu sudah bisa ditentukan dengan mudah. Itulah Goliat. Tetapi saudara, fakta berbicara lain. Nah, ini dia, ya. Secara matematis tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. Di atas kertas Goliat unggul dalam segala hal dibandingkan dengan Daud. Tetapi faktanya berbicara lain. Saudara, Alkitab justru mencatat bahwa Daudlah yang mengalahkan Goliat. Daudlah yang memenangkan pertempuran dengan Goliat dengan mudah. Daud mengalahkan Goliat dengan sangat mudah hanya dengan sekali serangan. Goliat roboh tak berdaya lalu mati di tangan Daud. Ayat 48 sampai dengan ayat 51. Pertanyaannya bagi kita, kok bisa terjadi? Mengapa bisa demikian? Saudara, rupanya pertempuran Daud dan Goliat ini bukan sebuah pertempuran biasa yang hanya bersifat fisik saja, tetapi juga merupakan sebuah pertempuran yang bersifat spiritual atau rohani, di mana Allah campur tangan, Allah intervensi, Allah terlibat, bahkan menjadi penentu kemenangan. Ayat 47. Ya, di situ dicatat, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan perkataan Daud, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan Tuhanlah kemenangan. Tuhanlah yang menjadi penentu daripada kemenangan antara Daud dan Goliat ini. Jadi pertempuran ini bukan pertempuran yang bersifat fisik saja. Bukan pertempuran biasa, tetapi juga pertempuran yang bersifat spiritual. Pertempuran yang bersifat rohani, di mana Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan intervensi, Tuhan terlibat, bahkan Tuhan menjadi penentu kemenangan. Tak peduli siapa yang bertempur. Ya. Bahkan saudara, pertempuran itu juga mempunyai sebuah tujuan. Ya. Ayat 46 dan ayat 47 Daud berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan bukan menyelamatkan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ini tujuannya, ya. Jadi peperangan ini bukan hanya soal Israel menang, Filistin kalah, Daud menang, Goliat kalah, bukan, tapi juga bersifat spiritual. Ada tujuan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Jadi pertempuran ini punya makna rohani. Apa itu? Supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah, dan supaya jemaah ini, supaya umat Israel ini tahu, supaya umat Israel ini belajar bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Karena di tangan Tuhanlah pertempuran, di tangan Tuhanlah kemenangan. Nah saudara, dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, ya kita lihat dengan jelas, Daud bukan bersandar kepada ketepel dan batunya, bukan pula bersandar kepada pengalamannya mengalahkan singa dan beruang, tetapi hanya bersandar kepada Allah yang hidup. Ayat 26 dan ayat 36. Bersandar kepada Tuhan semesta alam. Ayatnya yang ke-45. Yang Daud imani telah melepaskan dirinya dari cakar singa dan cakar beruang. Ayat 36 sampai 37. Dan yang juga akan memberikan kemenangan kepadanya atas Goliat. Ayat 37 sampai dengan ayat 46. Ya. Sementara saudara, Goliat dia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dia bersandar kepada pengalamannya. Dia bersandar kepada kehebatannya. Goliat percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri dia bisa untuk membungkam, dia bisa untuk mengalahkan dan membunuh Daud. Ya. Bahkan Goliat mengutuki Daud demi nama Allahnya.
berharap supaya Allahnya Goliat berpihak kepada Goliat, menolong Goliat sehingga bisa mudah mengalahkan Daud. Saudara, Daud pada akhirnya memenangkan pertempuran melawan Goliat karena Tuhan menyertai Daud dan mengaruniakan kemenangan kepada Daud, dan karena Daud tidak bersandar kepada kekuatan manusia. Dia tidak bersandar kepada pengalamannya, melainkan dia beriman, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Inilah yang menjadi rahasia kemenangan orang yang beriman kepada Allah. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa berkat rohani yang kita bisa dapatkan. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Tuhan sajalah sumber kemenangan. Ini kebenaran pertama, ini berkat rohani yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Itulah bahwa Tuhan sajalah sumber kemenangan orang beriman. Dalam ayat 47 dicatat, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, Daud menyadari bahwa kemenangan bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kemenangan. Ya. Kemenangan mutlak ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penentu kemenangan. Tak pandang sehebat apapun, sekuat apapun seseorang. Bukan itu yang menjadi penentu, tapi Tuhanlah yang menjadi penentu kemenangan. Bahkan Tuhan berkuasa untuk memberikan kemenangan. Ya, ini terbukti. Bagaimana Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Daud yang secara matematis, yang secara di atas kertas tidak diperhitungkan sama sekali oleh manusia. Tapi Tuhan berkenan untuk memberikan kemenangan itu kepada Daud. Kenapa? Tuhan sumber kemenangan. Tuhan berkuasa untuk memberikan kemenangan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bisa merenungkan bahwa pertama, kemenangan sejatinya bukan bersumber dari kekuatan manusia. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhanlah sumber kemenangan, sehingga kemenangan sejatinya bukan bersumber dari kekuatan manusia. Saudara, Goliat yang secara matematis di atas kertas diunggulkan karena memiliki banyak keunggulan daripada Daud, justru malah Goliat yang takluk dan kalah oleh Daud. Ya, kekalahan Goliat ini menjadi bukti nyata bahwa kehebatan dan kekuatan manusia tidak bisa memberikan jaminan kemenangan, karena jaminan kemenangan hanya ada pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan, Tuhan jugalah yang menjadi penentu kemenangan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam bagian ini kita belajar. Apa yang kita bisa belajar? Kita belajar jangan kita menjadikan kekuatan dan kehebatan manusia sebagai sumber kemenangan kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kekuatan dan kehebatan manusia itu tidak dapat memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian bagi kita untuk mengalami kemenangan atas setiap tantangan dan pergumulan yang kita alami. Tidak bisa menjadi sebuah jaminan dan kepastian. Saudara, mungkin kita punya kenalan yang hebat. Mungkin kita katakan bahwa saya punya kenalan yang kuat. Kenalan saya ini punya kekuasaan, punya keahlian yang mumpuni, kaya raya, disegani banyak orang, punya pengaruh yang cukup kuat dan luas. Ya. Atau mungkin kita katakan bahwa saya punya ordal. Tahu ordal, saudara? Ordal, orang dalam. Ya, saya punya orang dalam yang juga hebat, kuat, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya keahlian mumpuni, kaya raya dan berpengaruh. Ya.
Atau mungkin saja kita katakan bahwa saya punya koneksi yang hebat, saya punya koneksi yang kuat, dia punya kekuasaan, punya keahlian mumpuni, kaya raya, dan juga berpengaruh. Atau mungkin saja kita katakan bahwa saya punya keluarga dan sanak keluarga yang hebat, kuat, punya kekuasaan, punya keahlian mumpuni, dihormati, kaya raya, dan berpengaruh. Ya, atau mungkin kita juga bisa katakan, orang tua saya hebat, orang tua saya kuat, punya kekuasaan, punya keahlian mumpuni, berpengaruh, kaya raya, disegani banyak orang. Atau mungkin ada banyak orang tua berkata, aku punya anak-anak yang berprestasi, aku punya anak-anak yang cerdas, memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki kedudukan yang penting, punya kekuasaan, punya keahlian mumpuni, kaya raya, berpengaruh, dihormati oleh semua orang. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, semua itu bukanlah sumber kemenangan kita. Kenapa? Karena semua itu tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian bagi kita untuk kita bisa mengalami kemenangan atas setiap tantangan dan pergumulan yang sedang kita alami. Semua itu, saudara, tidak menjadi penentu kemenangan kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Semua itu tidak bisa memberikan kepastian bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan atas setiap tantangan dan pergumulan yang sedang kita alami. Kenapa? Semua itu bukan penentu kemenangan kita. Sekali lagi, hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan jaminan dan kepastian kemenangan dalam hidup kita. Karena kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan, bukan dalam itu semua. Tuhan sajalah penentu kemenangan, bukan atribut yang kita punya. Dan Tuhan sajalah yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Ya, oleh sebab itu, jangan merasa kita aman, nyaman. Ya, jangan kita merasa bahwa saya dapatkan kepastian kemenangan bagi saya ketika saya memiliki atau menghadapi berbagai macam tantangan persoalan. Karena saya punya kenalan yang hebat, punya sanak keluarga yang berpengaruh, punya orang tua, anak-anak yang punya segala sesuatu yang bisa menjamin kemenangan saya. Jangan, saudara. Ya, itu semua tidak memberikan kepastian, itu semua tidak memberikan jaminan. Karena penentu kemenangan itu bukan itu semua, tetapi hanya Tuhan. Yang kedua, Tuhanlah sumber kemenangan kita. Oleh sebab itu, kemenangan sejatinya bukan bersumber dari kekuatan atau kehebatan diri sendiri. Ya, saudara, Daud punya pengalaman yang hebat dalam dia mengembalakan kambing dombanya ketika kambing dombanya diserang oleh singa dan beruang yang buas. Dia tidak takut. Dia kejar itu singa, dia kejar itu beruang, lalu melepaskan domba yang ada di mulut singa dan beruang itu. Bahkan singa dan beruang itu dibunuhnya. Tidak ada takutnya. Ini pengalaman Daud. Orang bisa saja kagum dengan kehebatan Daud. Apalagi ketika Daud berhasil mengalahkan pendekar orang Filistin. Itulah Goliat, dan dia mendapatkan puja dan puji baik dari semua lawan-lawannya maupun dari bangsanya sendiri. Pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi saudara, semua itu ya, Daud sadari bahwa itu semua bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatannya, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ya, termasuk kemenangannya atas Goliat. Dia tidak klaim bahwa itu karena kekuatan saya, itu karena kehebatan saya, itu karena pengalaman saya yang luar biasa, maka saya bisa kalahkan, saya bisa tundukkan Goliat. Tidak, saudara. Dia tidak klaim itu semua sebagai kekuatan dan kehebatannya, tetapi dia sadari bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Ya. Kemenangan itu diberikan Tuhan. Kemenangan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhanlah yang memberikan kepada Daud kemenangan.
Tuhanlah yang memberikan kepada Daud keluputan dari singa dan beruang, bahkan dari Goliat sekalipun. Tuhanlah sumber kemenangan Daud. Sehingga Daud diluputkan oleh Tuhan dari cengkraman singa, dari cengkraman beruang, juga dari kehebatan dan kekuatan Goliat. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Jangan kita menjadikan kehebatan, kekuatan, prestasi, pengalaman diri kita ini sebagai sumber kemenangan ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kekuatan, kehebatan, prestasi, pengalaman yang kita punya itu tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian bagi kita untuk kita bisa mengalami kemenangan atas setiap tantangan, atas setiap pergumulan yang kita alami. Saudara, mungkin saja kita memiliki kepintaran. Tetapi kepintaran itu, saudara, tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian ketika kita mengalami tantangan dan persoalan. Berapa banyak orang pintar, orang yang cerdas, yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak kuat menghadapi tantangan dan pergumulan yang dialaminya. Kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mungkin saja kita memiliki kedudukan, mungkin saja kita memiliki kekayaan, pengalaman yang luar biasa. Kita punya keahlian, karunia, bakat. Kita punya pekerjaan dan usaha yang baik, yang menjanjikan, atau apapun yang luar biasa yang melekat pada kita. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa semua itu bukanlah sumber kemenangan kita. Dan semua itu tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian bagi kita untuk mengalami kemenangan atas setiap tantangan dan pergumulan yang sedang kita alami. Saudara, berapa banyak orang yang punya kedudukan, punya popularitas, punya kekayaan, punya kedudukan, punya jabatan, punya semua yang diinginkan oleh manusia. Tetapi dia tidak bisa menghadapi tantangan dan pergumulan dengan apa yang dia miliki. Berapa banyak orang yang mempunyai semua itu pada akhirnya harus mati bunuh diri. Harus mati karena overdosis obat-obatan. Kenapa? Karena semua itu ternyata tidak bisa memberikan kemenangan dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan. Saudara, hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan jaminan, yang bisa memberikan kepastian kemenangan dalam hidup kita. Karena kemenangan bersumber dari Tuhan, kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan, Tuhanlah penentu kemenangan, dan Tuhan sajalah yang berkuasa untuk memberikan kemenangan, bukan kehebatan dan kekuatan diri kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan adalah sumber kemenangan. Dan oleh sebab itu, kemenangan sejatinya bukan bersumber dari Allah lain. Saudara, di dalam ayat 43 kita melihat bagaimana Goliat mengutuki Daud demi para allahnya dengan harapan Daud akan mudah untuk dikalahkan. Selain Goliat bersandar kepada kekuatannya sendiri, pengalamannya, kehebatannya, dia juga bersandar kepada Allahnya yang dia pikir berkuasa untuk memberikan kemenangan sehingga dia bisa mengalahkan Daud. Tapi faktanya apa, saudara? Faktanya Allahnya Goliat justru tidak bisa memberikan kemenangan kepada Goliat. Faktanya Allah Goliat justru tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah Israel. Faktanya Allahnya Goliat justru takluk bertekuk lutut di hadapan Tuhan Allah Israel. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan Allah lain sebagai sumber kemenangan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Karena Allah lain tidak bisa memberikan jaminan, Allah lain tidak bisa memberikan kepastian bagi kita untuk kita bisa mengalami kemenangan atas setiap tantangan dan pergumulan yang kita alami. Sekali lagi, hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan jaminan. Hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan kepastian kemenangan dalam hidup kita.
Karena kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penentu kemenangan. Dan Tuhanlah yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Hanya Tuhan. Saudara, mungkin saja kita melihat orang yang beribadah kepada Allah lain kelihatan beruntung dan baik kehidupannya. Atau mungkin saja kita mulai tergoda untuk berpaling kepada Allah lain dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan hanya demi supaya pergumulan kita bisa selesai. Ya, kita mungkin berkata, aku sudah berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan atas pergumulan hidupku ini. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Jangan-jangan Tuhan memang tidak mau menjawab. Jangan-jangan Tuhan memang tidak peduli dengan pergumulan saya. Maka saya mulai melirik Allah lain. Maka saya mulai mencari petunjuk jawaban kepada Allah lain. Yang penting supaya pergumulanku ini selesai. Sakit penyakitku bisa selesai. Persoalan usaha pekerjaanku bisa selesai. Persoalan rumah tanggaku bisa selesai. Persoalan anak-anakku bisa selesai. Persoalan kesehatanku bisa selesai. Persoalan keuanganku bisa selesai. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita mulai melirik Allah lain. Karena kita lihat orang lain yang percaya kepada Allah lain, kelihatan beruntung dan baik kehidupannya. Atau selama ini, kita memang mendua hati. Kita memang menduakan Tuhan. Di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga beribadah atau mempercayakan hidup kita kepada Allah lain, atau beriman kepada Allah lain. Saudara, hati-hati. Waspada. Supaya jangan sampai kita tergoda atau berpaling kepada Allah lain dan menduakan Tuhan, atau bahkan pada akhirnya meninggalkan Tuhan hanya supaya kita bisa mengalami kemenangan, hanya supaya kita bisa mengalami kelepasan atas setiap tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mungkin saja melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah lain, kok hidupnya bisa tampak damai, hidupnya bisa sentosa, tidak ada masalah dan persoalan, hidupnya sejahtera. Hati-hati, saudara. Mungkin Tuhan sedang menguji saudara. Tuhan bisa pakai itu semua untuk menguji saudara, untuk menguji kita, apakah kita akan berpaling kepada Allah lain, kita akan meninggalkan Tuhan, atau kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ya, Alkitab pernah berkata, saudara, Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yang beribadah kepada Allah lain, berada di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk apa? Satu sisi untuk melatih orang Israel berperang melawan mereka. Tetapi yang lebih penting adalah untuk menguji bangsa Israel. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber imannya. Dan bukan kepada Allah-Allah lain. Tuhan izinkan itu semua. Mungkin orang Israel melihat hidup bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah lain kelihatannya aman, sentosa, damai, sejahtera. Kok hidup dengan Tuhan begini-begini saja? Tuhan izinkan untuk menguji apakah hati mereka tetap utuh hanya untuk Tuhan, atau mulai mendua hati dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain. Alkitab mencatat bangsa Israel tergoda. Mereka tinggalkan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang telah mengaruniakan kepada mereka berkat-berkat yang luar biasa. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Kalau saudara mulai melirik-lirik Allah lain dan berharap Allah lain bisa memberikan apa yang saudara inginkan, memberikan apa yang saudara gumulkan, hati-hati. Karena Alkitab mencatat Allah lain tidak bisa memberikan jaminan kepastian akan keselamatan dan kemenangan dalam setiap pergumulan yang saudara alami. Hanya Tuhan sajalah. Oleh sebab itu, kiranya kita tetap percaya kepada Tuhan, bukan kepada Allah-Allah lain. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan jaminan dan kepastian kemenangan dalam hidup kita. Karena kemenangan bersumber dari Tuhan. Kemenangan ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penentu kemenangan. Dan Tuhan sajalah yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Dan bukan Allah-Allah lain. Ya,
Allah-Allah lain tunduk di hadapan Tuhan. Allah-Allah lain dibungkam oleh Tuhan. Allah-Allah lain tunduk, tidak berdaya di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita tidak mungkin lagi melirik Allah lain. Kita tidak akan tertarik dengan Allah lain, tapi kita akan menjadikan Tuhan sebagai sumber kemenangan kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan adalah sumber kemenangan orang percaya. Oleh sebab itu yang keempat, setiap orang yang beriman kepada Tuhan sudah seharusnya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara, Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud benar-benar mempercayai Tuhan ketika berhadapan dengan Goliat. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, iman Daud begitu kuat. Iman Daud begitu kokoh. Dia berani menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat persandarannya. Dia berani memproklamirkan imannya bahwa bersama dengan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Ya, imannya begitu kuat, kokoh kepada Tuhan ketika menghadapi Goliat. Saudara bisa baca itu dalam ayat 34 sampai 37 dan ayat 45 sampai dengan ayat 47. Daud tidak gentar karena dia tahu bahwa Tuhan bersamanya. Daud tidak gentar karena Tuhan lebih besar daripada Goliat. Daud tidak gentar karena kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan Goliat dengan segala kekuatan dan kehebatannya. Daud tidak gentar karena Tuhan lebih besar dari Allahnya Goliat. Daud, dia datang dengan berani menghadapi Goliat, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tetapi dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 45. Artinya apa? Artinya Daud berani menghadapi Goliat dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kemenangan Daud. Ya. Nah, saudara, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Jika Tuhan adalah sumber kemenangan, maka kita seharusnya beriman, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jika kita mengimani bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan, maka iman kita tidak akan mudah untuk digoyahkan dari Tuhan kepada hal-hal yang lain. Tidak, saudara. Jika Tuhan adalah sumber kemenangan kita, maka iman kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, oleh sebab itu, mari percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita mendua hati atau menduakan Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah satu-satunya sumber kemenangan bagi kita ketika kita menghadapi dalam tanda petik Goliat di dalam kehidupan kita. Adakah Goliat yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini? Tuhan, inilah Goliatku. Ya, begitu besar pergumulan ini. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Ya, adakah Goliat yang kita alami dalam hidup kita saat ini? Dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, memang mustahil kita mampu menang atas Goliat yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Bisa saja itu pergumulan rumah tanggamu, bisa saja itu pergumulan dengan anak-anak, bisa saja itu menyangkut pergumulan dengan kesehatan, dengan sakit penyakit. Bisa saja itu berupa pergumulan ekonomi. Bisa saja itu pergumulan dengan godaan dosa yang ada di sekitar kita. Bisa saja juga tawaran-tawaran untuk meninggalkan Kristus. Tawaran yang begitu menggiurkan. Begitu kuat pengaruhnya. Goliat ini begitu hebat. Mustahil dengan kekuatan kita sendiri kita bisa untuk mengalahkannya. Tetapi saudara, Alkitab memberitahu kita. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Sama seperti kepada Daud. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita ketika kita menghadapi setiap Goliat di dalam kehidupan kita saat ini. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu, apapun Goliat yang saudara alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Mari contoh teladani apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Dia bersandar kepada Tuhan. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing, dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan. Mari kita juga katakan hal yang sama terhadap Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Engkau mendatangi aku dengan kekuatan-kekuatan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih berkuasa daripada engkau. Saudara, inilah berkat rohani yang pertama yang kita bisa lihat, yang kita bisa peroleh dalam bagian firman Tuhan ini. Itulah Tuhan sajalah sumber kemenangan kita. Bukan kekuatan manusia, bukan pula kekuatan diri kita sendiri, apalagi kekuatan Allah-Allah lain. Bukan, saudara. Hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu, mari kita percaya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Berkat rohani yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah kemenangan orang beriman merupakan sebuah kesaksian iman bagi semua orang, sehingga banyak orang percaya dan mengenal dan memuliakan Allah. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini ayat 46 dan ayat 47 yang tadi kita sudah baca, di situ kita bisa melihat bagaimana Daud berkata bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud, dan dengan demikian seluruh bumi akan tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 46. Dan juga supaya umat Israel mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan lembing, melainkan karena kuasa Tuhan semata. Ayat 47. Di sini jelas kita bisa melihat bahwa kehidupan orang beriman yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, semua itu menjadi sebuah kesaksian iman bagi semua orang, sehingga banyak orang pada akhirnya mengenal Allah dan memuliakan Allah. Apa kemenangan terbesar yang dialami oleh orang beriman? Ya, itulah ketika orang yang beriman dimenangkan oleh Kristus dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa iblis, dan dikaruniakan hidup yang kekal. Saudara, Kristus telah menang atas dosa. Dia telah menang atas maut. Dia juga menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Dan dengan demikian, setiap kita yang percaya kepada Kristus turut serta di dalam kemenangan Kristus tersebut. Ya. Setiap kita yang percaya, yang beriman kepada Injil Yesus Kristus, dimenangkan dari ikatan dosa, dimenangkan dari kutuk dosa, dimenangkan dari kuasa iblis, dan dikaruniakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, setiap kita yang beriman kepada Kristus menikmati kemenangan Kristus di sepanjang kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita telah dimenangkan oleh Kristus dari ikatan dosa, kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus dari kutuk dosa, kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus dari kuasa iblis, dan kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal, maka biarlah semua itu menjadi kesaksian yang nyata, menjadi sebuah terang yang nyata bagi semua orang. Biarlah kehidupan kita yang sudah dimenangkan Kristus dari kegelapan dosa, dari ikatan kuasa setan, menjadi sebuah kesaksian yang hidup kepada semua orang. Sehingga orang melihat dengan jelas kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita, terang Kristus dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya mereka diberkati oleh kesaksian hidup kita. Dan pada akhirnya mereka percaya dan memuliakan Kristus. Saudara, biarlah kehidupan kita yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Kristus, kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Kristus, biarlah ini menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang percaya dan memuliakan Kristus, sehingga orang melihat dengan jelas bahwa benar, Kristuslah satu-satunya tempat manusia bergantung. Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan, sumber kemenangan bagi setiap orang. Ya, dan biarlah iman kita kepada Kristus yang nyata dalam setiap perbuatan kita. Orang mengenal kita sebagai para pengikut Kristus karena mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sudah dibaharui oleh karya Kristus. Ketika mereka melihat iman kita yang nyata dari perbuatan kita, itu semua menjadi kesaksian
yang memberkati banyak orang sehingga banyak orang percaya dan memuliakan Kristus. Ya. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus, jika kita telah menikmati kemenangan yang diberikan Kristus kepada kita, maka saudara, mari kita menyaksikan hidup yang telah dimenangkan Kristus ini kepada setiap orang, supaya setiap orang dapat percaya dan mengenal Kristus serta dimenangkan bagi Kristus. Orang melihat betul Kristus hidup, Kristus menang di dalam seluruh kehidupanmu, dan mereka kemudian melihat itu semua, tertarik kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan dimenangkan bagi Kristus. Hidup kita yang telah menikmati dan mengalami kemenangan Kristus tersebut, kiranya ini semua menjadi kesaksian yang nyata, menjadi sebuah kesaksian yang hidup, saudara, bagi semua orang, sehingga banyak orang pada akhirnya melihat terang Kristus dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya mereka percaya, mengenal Kristus, dan mereka semua juga dimenangkan dari dosa, dimenangkan dari kutuk dosa, serta dimenangkan dari cengkraman kuasa kegelapan, dan memperoleh hidup yang kekal. Inilah berkat rohani yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Kemenangan orang beriman, kemenangan saudara dan saya, Kristus yang telah memenangkan kita. Semua ini merupakan sebuah kesaksian iman bagi semua orang, sehingga banyak orang percaya dan mengenal dan memuliakan Kristus. Mari, kalau kita sudah dimenangkan bagi Kristus, kita sudah mengalami kuasa kemenangan Kristus, mari kita pancarkan itu semua kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka melihat bahwa di dalam Kristus ada kemenangan, di dalam Kristus ada kelepasan, di dalam Kristus ada keselamatan dari ikatan dosa, dari ikatan kutuk dosa maut, dari ikatan kuasa setan-setan. Dan mereka melihat bahwa hanya di dalam Kristus mereka bisa memperoleh hidup yang kekal. Mari kehadiran kita kiranya boleh menyaksikan kuasa kemenangan Kristus kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Dua berkat rohani kita sudah lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat membaharui kehidupan kita, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Ada dua berkat rohani yang kami boleh temukan dalam bagian firman Tuhan ini. Itulah Tuhan adalah sumber kemenangan. Tidak ada yang lain. Bukan kehebatan manusia, bukan kekuatan diri, apalagi Tuhan, Allah-Allah lain. Semua itu tidak bisa memberikan jaminan kepastian bagi kemenangan dan keselamatan hidup kami. Hanya Tuhan satu-satunya sumber keselamatan, sumber kemenangan kami. Dan oleh sebab itu biarlah semua kami hari ini mengambil keputusan untuk bersandar, beriman, berserah sepenuhnya, bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus, bukan kepada apa yang ada di dunia ini, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada kekuatan diri kami, kehebatan diri kami, bukan pula kepada Allah lain, hanya kepada Yesus Kristus sajalah. Dan berkat rohani yang kami dapatkan dari bagian firman Tuhan ini, kami diajar bahwa setiap kemenangan yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah kesaksian iman yang memancarkan terang yang gilang gemilang bagi semua orang, sehingga banyak orang percaya, mengenal Kristus, memuliakan Kristus, dan diselamatkan oleh Kristus. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini Tuhan, baharui kami semua dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.